adik-adik, bertemu kembali dengan kakak dalam Bimbel Cyber mata pelajaran Bahasa Inggris. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk membedah cerita Cinderella, mulai dari genrenya seperti apa, kemudian featuresnya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih akan membedah sebuah cerita. Kali ini judul ceritanya adalah Bawang Merah dan Bawang Putih. So, kita lanjut ke penjelasannya ya. Nah, kita sekarang akan mencari tahu nih genre of Bawang Merah and Bawang Putih story. Kira-kira genrenya apa ya? Betul sekali, genre dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih adalah fairy tale. Sama seperti Cinderella, dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih ini, di dalamnya nanti akan banyak sekali magic. Nah, cerita yang ada unsur magic-magicnya itu tergolong dalam cerita fairy tale. Adik-adik, ini adalah cerita dari Bawang Merah dan Bawang Putih. So, kita baca bersama-sama ya. Bawang Putih lived with her stepmother and her stepsister, Bawang Merah. Bawang Putih's mother died when she was a baby. Her father remarried another woman and later her stepsister was born. Unfortunately, not long after that, her father died. Since then, Bawang Putih's life was sad. Her stepmother and her stepsister treat Bawang Putih badly and always asked her to do all the household chores. One morning, Bawang Putih was washing some clothes in the river. Accidentally, her mother's clothes were washed away by the river. She was really worried, so she walked along the riverside to find the clothes. Finally, she met an old woman. She said that she kept the clothes and would give them back to Bawang Putih if she helped the old woman do household chores. Bawang Putih helped her happily. After everything was finished, the old woman returned the clothes. She also gave Bawang Putih a gift. I want to give you a gift. A pumpkin for you because you helped me. Choose which one you like, said old woman. Bawang Putih was not a greedy girl. She took the small one. I choose the small one, Grandma. Bawang Putih then went home. When she arrived home, her stepmother and Bawang Merah were angry. They had been waiting for her all day long. Bawang Putih then told about the clothes, the old woman, and the pumpkin. Her mother was really angry, so she grabbed the pumpkin and smashed it to the floor. Suddenly, they all were surprised. Inside the pumpkin, they found jewelry. Bawang Merah, hurry up! Go to the river and throw my clothes into the water. After that, find the old woman and remember, you have to take the big pumpkin, said her mother. Bawang Merah immediately went to the river, then she threw the clothes and pretended to search for them. Not long after that, she met the old woman. Again, she asked Bawang Merah to do household chores. She refused and asked the old woman to give her a big pumpkin. The old woman then gave her the big one. Bawang Merah was so happy. She ran very fast. When she arrived home, her mother was impatient. She directly smashed the pumpkin to the floor. Then they were screaming. There were a lot of snakes inside the pumpkin. They were really scared. They were afraid the snakes would bite them.
Mom, I think God just punished us. We had done bad things to bawang putih, and God didn't like that. We have to apologize, bawang putih, said bawang merah. Finally, both of them realized their mistakes. They apologized and bawang putih forgave them. Now the family is not poor anymore. Bawang putih decided to sell all the jewelry and use the money for their daily lives. Nah, adik-adik, itu tadi adalah cerita tentang bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya, karakteristik of bawang merah and bawang putih story atau features yang ada di dalam cerita bawang merah dan bawang putih. Nah, yang pertama, using action verbs in the past tense form. Jadi menggunakan action verb dalam bentuk past tense ya. Nah, di sini ada banyak sekali action verbs ya dalam bentuk past tense seperti lived, died, kemudian washed, dan masih banyak lagi. Nah, coba adik-adik di rumah untuk belajar mencari action verbs ya dalam teks cerita bawang merah dan bawang putih. Berikutnya adalah using nouns as pronouns, yaitu menggunakan kata benda tertentu sebagai kata ganti orang ya, seperti stepmother, stepsister, dan masih banyak lagi. Di dalam cerita bawang merah dan bawang putih itu banyak kita temukan stepmother, stepsister, kemudian ada old woman. Nah, itu dapat kita temukan dalam cerita bawang merah dan bawang putih ini. Kemudian features yang berikutnya yaitu using the adjective form noun phrase, menggunakan kata sifat yang membentuk noun phrase. Nah, di sini ada beberapa yaitu sad, badly, greedy, angry, happily, surprised, dan masih banyak lagi. Coba nih untuk adik-adik di rumah menemukan adjective atau kata sifat yang membentuk noun phrase ya. Nah, berikutnya adalah using conjunction to short the events ya. Di sini ada banyak sekali. Ada and, after, because ya. Kemudian ada when juga. Nah, itu adalah beberapa conjunction yang ada dalam cerita bawang merah dan bawang putih. Berikutnya berkaitan dengan structure of bawang merah and bawang putih. Struktur yang pertama yaitu orientation. Nah, ingat ya, orientation itu merupakan bagian pendahuluan, perkenalan tokoh, sifat, watak, karakter, kemudian ada tempat terjadinya, kemudian waktu terjadinya peristiwa itu. Nah, itu semua ada di bagian orientation. Kemudian yang kakak tebali itu merupakan bagian orientation dari cerita ini. Kemudian structure yang kedua adalah complication. Complicationnya itu berawal dari one morning bawang putih was washing some clothes in the river ya, sampai dengan yang terakhir they were afraid the snakes would bite them. Jadi complication itu merupakan awal mula masalah itu muncul sampai dengan masalah itu menjadi klimaks ya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah resolution. Resolution itu masalahnya mulai mereda. Itu terdapat dalam kalimat, Mom, I think God just punished us. We had done bad things to bawang putih, and God didn't like that. We have to apologize to bawang putih, said bawang merah. Jadi si bawang merah ini mulai tersadar bahwa apa yang dilakukan selama ini merupakan tindakan yang salah karena dia memperlakukan bawang putih semena-mena. Dan bagian yang terakhir adalah reorientation. Reorientation menceritakan kondisi terakhir dari si para tokohnya atau pesan moral yang hendak disampaikan kepada para pembaca. Nah, untuk reorientationnya atau keadaan terakhir dari para tokohnya terdapat dalam kalimat akhirnya mereka berdua itu menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada bawang putih. Nah, kemudian kehidupan dari bawang putih ini tidak miskin lagi karena bawang putih memutuskan untuk menjual perhiasan dan menggunakan uangnya untuk keperluan sehari-hari. Nah,
itu merupakan reorientation. Ingat, reorientation tidak harus ada dalam naratif teks karena itu merupakan bagian opsional saja. Baik adik-adik, itulah penjelasan kakak berkaitan dengan cerita bawang merah dan bawang putih. Semoga adik-adik di rumah paham dengan apa yang kakak jelaskan ya. Dan jangan lewatkan video-video menarik lainnya dari Bimbel Cyber. See you!